Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jidan Zikrullah. Saya dari jurusan manajemen kelas MN24G. Yang berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan tentang analisis suatu barang dan jasa dengan berbagai aspek spare part mobil besar. Yang pertama, yaitu barangnya ada 7. Yang pertama, mesin dan komponen mesin. Yang kedua, sistem pembangunan, sistem pendinginan, sistem kelistrikan, sistem transmisi, dan suspensi, sistem rem. Suspensi dan sistem rem. Lanjut, jasanya yaitu adalah bengkel otomotif komersial. Setelahnya yaitu ada aspek-aspeknya, yaitu ada 5. Yang pertama, aspek operasional, aspek sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek pemasaran. Selanjutnya yang pertama adalah aspek operasional. Manajemen persediaan suku cadang, menyediakan suku cadang yang tepat seperti komponen mesin, sistem rem, suspensi, dan yang lainnya supaya kendaraan besar dapat beroperasi tanpa hambatan. Yang kedua adalah proses perawatan, menyusul jadwal perawatan agar kendaraan tetap dalam kondisi optimal seperti ganti oli, sistem kelistrikan, dan sistem bahan bakar. Yaitu yang ketiganya ada proses reparasi dan penggantian komponen. Proses perbaikan dan penggantian suku cadang harus dilakukan oleh teknisi yang terlatih dan menggunakan produk yang sesuai spesifikasi dan berkualitas. Yang keempat adalah pengelolaan waktu dan efisiensi, yaitu mengoptimalkan penggunaan kendaraan besar agar dapat digunakan dengan efisien atau tepat, baik dari segi bahan bakar maupun waktu operasional. Yang kelima adalah manajemen waktu. Memastikan operasional berjalan efisien tepat waktu dan mengurangi biaya manajemen. Waktu yang baik dapat meningkatkan produktivitas, mengoptimalkan sumber daya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang keenam adalah distribusi. Proses distribusi ini mengatur aliran barang atau jasa dari titik produksi atau penyediaan layanan hingga konsumen akhir tahu tujuan yang ditentukan. Yang ketujuh yaitu ada sumber daya manusia. Aspek operasional, barang dan jasa mobil besar seperti truk, bus, atau kendaraan berat lainnya, efisiensi, keselamatan, dan kesuksesan operasional sangat bergantung pada kualitas manajemen dan keterampilan pengemudi saat tenaga pendukung lainnya. Yaitu yang kedua yaitu adalah aspek sumber daya manusia. Yang pertama ada perekrutan dan seleksi pengemudi. Pengemudi kendaraan besar harus memiliki kualifikasi yang sesuai seperti SIM khusus untuk kendaraan berat, misalnya SIM B1 atau SIM B2 di Indonesia. Selain itu, pengalaman pengemudi dan pemahaman tentang kendaraan besar juga penting. Yang kedua adalah pelatihan dan pengembangan keterampilan. Pelatihan pengemudi sangat penting untuk memastikan mereka memahami cara mengemudi kendaraan besar secara aman, termasuk teknik pengemudi yang efisien dan cara menangani situasi darurat. Selanjutnya itu yang ketiganya adalah manajemen waktu dan jam kerja. Pengemudi kendaraan besar harus mematuhi batasan jam kerja yang ketat sesuai peraturan yang berlaku. Misalnya jam kerja misalnya jam kerja dan waktu istirahat. Manajemen waktu yang baik dapat mengurangi resiko kelelahan pengemudi yang dapat berbahaya bagi keselamatan. Yang keempatnya adalah kesejahteraan pengemudi dan tenaga kerja. Kesejahteraan pengemudi sangat penting untuk memastikan mereka tetap fit dan dapat bekerja secara efektif. Ini termasuk akses fasilitas kesehatan, pemeriksaan kesehatan rutin, serta menyediakan dukungan psikologis untuk mengatasi stres dan tekanan kerja. Selanjutnya yang kelima adalah keamanan dan kepatuhan hukum. Pengemudi dan staf operasional lainnya harus mematuhi peraturan hukum yang berlaku, termasuk regulasi tentang muatan, batas kecepatan, dan persyaratan keselamatan kendaraan. Yang keenam adalah kolaborasi tim dan komunikasi. Distribusi barang atau pemberian layanan semua pihak yang terlihat termasuk pengemudi, manajer armada, staf logistik, dan petugas keamanan harus bekerja sama dengan baik.
Yang ketiga yaitu aspek produksi. Yang pertama adalah perencanaan dan desain kendaraan. Desain yang baik sangat penting untuk memastikan kendaraan dapat memenuhi kebutuhan fungsional, efisiensi bahan bakar, kenyamanan, dan keselamatan. Yang kedua yaitu proses manufaktur kendaraan. Produksi kendaraan besar membutuhkan bahan baku yang berkualitas tinggi seperti baja, aluminium, komponen elektronik, dan mesin yang tahan lama. Selanjutnya, yang ketiga adalah perawatan dan pemeliharaan kendaraan. Kendaraan besar membutuhkan perawatan yang berkala untuk menjaga agar tetap berfungsi dengan baik dan mencegah kerusakan yang bisa mengganggu operasi. Pemeliharaan ini meliputi pengencangan mesin, sistem penggerakan, sistem pengereman, dan bagian-bagian lainnya. Yang keempat yaitu distribusi kendaraan dan layanan. Kendaraan besar perlu didistribusikan ke berbagai lokasi atau pelanggan yang membutuhkan ini, melibatkan proses logistik yang kompleks, mulai dari pengiriman kendaraan dari pabrik ke dealer hingga pengiriman kendaraan besar ke perusahaan transportasi atau operator lainnya. Yang kelima adalah manajemen produksi dan efisiensi operasional. Manajemen produksi dalam industri kendaraan besar harus mampu mengoptimalkan proses perkaitan untuk mengurangi waktu dan biaya penggunaan. Prinsip lean manufacturing seperti pengurangan pemborosan dan peningkatan produktivitas saat berguna dalam proses produksi kendaraan besar. Yang keenam adalah kepatuhan terhadap regulasi dan standar industri. Yang pertama isinya ya kepatuhan terhadap regulasi dan standar industri, yaitu produksi kendaraan besar harus mematuhi berbagai regulasi keselamatan yang berlaku baik di tingkat nasional maupun internasional. Kendaraan harus memenuhi standar keselamatan seperti sistem pengereman, stabilitas, dan perlindungan penumpang atau muatan. Yang keempat yaitu aspek keuangan. Yang pertama yaitu biaya produksi dan pengadaan kendaraan. Produksi kendaraan besar seperti truk, bus, atau kendaraan berat lainnya melibatkan biaya yang signifikan. Biaya produksi ini mencakup pengadaan bahan baku seperti baja, aluminium, mesin, komponen elektronik, tenaga kerja, baik tenaga produksi maupun tenaga ahli, dan teknologi yang digunakan dalam pembuatan kendaraan. Yang kedua yaitu biaya operasional dan pemeliharaan. Biaya operasional untuk kendaraan besar mencakup bahan bakar, perawatan rutin seperti ganti oli, pemeriksaan mesin, dan komponen lainnya. Serta biaya tenaga kerja untuk pengemudi dan staf pendukung kendaraan besar seringkali membutuhkan pemeliharaan lebih sering karena ukuran yang besar dan penggunaan yang intensif. Yaitu yang ketiganya adalah pendanaan dan investasi. Untuk perusahaan yang bergerak dalam distribusi atau layanan transportasi, pengadaan kendaraan besar sering kali membutuhkan biaya eksternal. Biaya ini bisa melalui leasing pinjaman bank atau penerbitan obligasi. Pilihan pembiayaan ini mempengaruhi struktur modal perusahaan dan beban keuangan. Yang keempat adalah manajemen risiko keuangan. Bahan bakar adalah salah satu biaya operasional terbesar dalam bisnis kendaraan besar. Fluktuasi harga bahan bakar dapat mempengaruhi profitabilitas. Selanjutnya yang kelima adalah laporan keuangan dan pengendalian biaya. Perusahaan harus secara rutin menghasilkan laporan keuangan yang akurat, termasuk neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas. Laporan ini akan membantu manajemen dalam membuat keputusan yang tepat terkait dengan pengeluaran investasi dan pengelolaan aset. Yang keenam yaitu ada strategi pertumbuhan dan ekspansi. Perusahaan yang memproduksi atau menyediakan jasa kendaraan besar dapat merencanakan ekspansi ke pasar baru, baik secara geografis maupun melalui diversifikasi produk atau layanan. Ekspansi ini memerlukan perencanaan keuangan yang matang untuk menghindari resiko finansial. Selanjutnya adalah aspek pemasaran. Yang pertama adalah
Segmentasi pasar dan pemahaman pelanggan. Setiap segmen pasar memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga penting untuk menyesuaikan pesan pemasaran dan produk pemasaran dan produk dengan kebutuhan spesifik mereka. Yang keduanya yaitu posisi produk dan diferensiasi. Membangun merek yang kuat adalah aspek penting dalam pemasaran kendaraan besar. Mereka yang terpercaya dan memiliki reputasi baik di pasar industri dapat membantu perusahaan menarik pelanggan tetap. Yang ketiga yaitu saluran distribusi dan penjualan. Pemasaran kendaraan besar umumnya dilakukan melalui jaringan dealer dan distributor yang terlatih, distributor atau dealer yang harus memahami produk dengan baik dan mampu memberikan solusi sesuai dengan kebutuhan spesifikasi pelanggan. Yang keempat adalah penetapan harga. Penetapan harga pada kendaraan besar seringkali didasarkan pada nilai jangka panjang yang dapat diberikan kendaraan kepada pelanggan seperti penghematan bahan bakar, durabilitas, dan kualitas. Perusahaan harus memahami apa yang dianggap sebagai nilai oleh pelanggan mereka. Selanjutnya, mungkin di sini ada kesimpulan. Yaitu kesimpulannya adalah industri barang dan jasa yang melibatkan mobil besar dan kendaraan berat lainnya tergantung pada manajemen yang tepat. Di berbagai aspek, keberhasilan dalam industri ini memerlukan perencanaan yang matang dan pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan pasar. Dengan pengelolaan yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan keuntungan atau laba dan daya asing sambil memenuhi kebutuhan pelanggan dengan produk dan layanan yang tinggi. Terima kasih. Mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf karena saya baru belajar presentasi. Kalau ada, saya yakin banyak kekurangannya dan pokoknya saya meminta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.